Gadis kecil itu memiliki kemampuan mendeteksi kebohongan kecil. Setiap kali seseorang berbohong, ia mendengar bunyi lembut di telinganya. Karena itulah sejak usia muda, ia sudah bisa melihat kebusukan orang dewasa. Awalnya ia bercita-cita menjadi seorang jaksa yang adil. Tetapi suatu hari seorang teman sekelas menawarinya 50.000 sebagai bayaran untuk mengetahui apakah pacarnya berkata jujur. Itu membuka pintu menuju dunia yang benar-benar baru baginya. Sejak saat itu, hidupnya melesat seperti roket. Suatu hari, ia menerima permintaan dari seorang wanita kaya. Wanita itu ingin tahu apakah pacarnya benar-benar mencintainya. Jadi gadis itu menyamar sebagai sepupunya. Ia mulai dengan beberapa pertanyaan dasar untuk menguji sang pria. Ia mendapati bahwa jawaban pria itu jujur. Lalu ia bertanya apakah pria itu mulai berkencan dengan wanita kaya itu karena uang. Pertanyaan itu membuat pria tersebut agak tidak nyaman. Sang wanita kaya kemudian menjelaskan bahwa sepupunya hanya khawatir dirinya akan ditipu. Akhirnya pria itu mengakui bahwa pada awalnya ia memang tertarik karena uang. Tetapi seiring waktu ia benar-benar jatuh cinta padanya. Wanita kaya itu menatap gadis tersebut penuh harapan. Gadis itu mengonfirmasi bahwa pria itu berkata jujur. Sang wanita pun diliputi kebahagiaan. Namun tepat saat itu, seorang pelayan masuk membawa teko. Wanita kaya itu memperkenalkan pacarnya kepada sang pelayan. Tetapi ketika pria itu menyebutkan pertemuan pertama mereka, bunyi keras bergema di telinga sang gadis, tanda sebuah kebohongan. Wanita kaya itu segera bertanya apakah keduanya pernah bertemu sebelumnya. Pelayan itu gugup hingga hampir menjatuhkan teko, dan pria itu terburu-buru menolongnya. Menyadari reaksi berlebihan itu, ia cepat-cepat berbohong dengan alasan hanya terkejut. Melihat gerak-gerik naluriah si pelayan, gadis itu bertanya apakah ia sedang hamil. Pelayan itu menjawab tidak. Lalu gadis itu bertanya apakah anak itu milik pria tersebut. Bunyi kebohongan kembali terdengar jelas. Kebenaran akhirnya terungkap. Sang pelayan langsung berlutut dan meminta maaf. Pria itu mencoba membela diri dengan menyebut gadis itu pembohong, bahkan berusaha menyerangnya. Tetapi pengawal berhasil menghentikannya tepat waktu. Saat gadis itu hendak pergi, wanita kaya itu melontarkan satu pertanyaan terakhir. Siapa yang kau cintai lebih? Pelayan itu atau aku? Pria itu menjawab, tentu saja aku mencintaimu. Namun gadis itu menegaskan bahwa ia berbohong. Hati sang wanita pun hancur berkeping-keping. Meski dikhianati, ia tetap membayar gadis itu tepat waktu. Dengan bayaran besar tersebut, sang gadis membuka sebuah kafe yang tampak biasa, tetapi sebenarnya melayani diam-diam para klien kaya yang ingin mengungkap kebohongan. Sejak itu, ia dikenal sebagai pemburu pembohong yang dihormati.